Dengan modal cuma 800.000, kamu bisa dapat omset jutaan per hari. Gak percaya? Nih, kita buktiin langsung. Es kelapa muda. Halo teman-teman, pernah nggak kepikiran kalau cuma dengan modal kecil kamu bisa dapat omset sampai jutaan per hari? Kedengerannya gila, tapi ini bukan cerita mimpi. Ada usaha sederhana yang bisa kamu mulai hari ini juga, dan hasilnya bener-bener nyata. Sebelum kita masuk lebih dalam, buat kamu yang baru datang ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan yang tidak putus, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Amin. Sekarang kita mulai pembahasannya. Bersiaplah, karena ide usaha ini bisa mengubah harianmu jadi lebih produktif dan penuh peluang. Persiapan awal dan biaya modal. Hai teman-teman, di bab ini kita mulai dari nol. Persiapan dan hitungan modal untuk memulai usaha es kelapa muda dengan modal sekitar Rp800.000. Ikuti langkah-langkah ini dengan teliti supaya usaha bisa berjalan lancar dan profit. 1. Menentukan konsep dan produk. Pertama, tentukan dulu konsep usahamu. Apakah hanya menjual es kelapa muda murni dari batok, atau menambahkan gula atau sirup, atau membuat variasi misalnya kelapa muda plus buah, atau kelapa muda plus es batu. Jika targetmu pasar kaki lima atau pinggir jalan, biasanya orang tertarik dengan kelapa muda murni atau es kelapa muda sederhana dengan harga terjangkau. Syam Hadi. Tentukan juga apakah kamu jual satuan, batok, atau gelas atau plastik, atau keduanya. 2. Membeli stok kelapa muda dan bahan tambahan. Menurut pengalaman usaha kecil, harga kelapa muda di pasar tradisional bisa berkisar sekitar Rp5.000 per butir. Kompasiana. Dengan modal Rp800.000, kamu bisa membeli sekitar 150 butir kelapa muda, asumsi 5.000 kali 150 sama dengan 750.000. Selain itu, kamu butuh bahan tambahan seperti gula, es batu, sedotan, gelas plastik atau plastik kemasan, kemungkinan sirup atau gula merah jika ingin variasi rasa. Banyak sumber bisnis menyarankan menyiapkan bahan tambahan dengan anggaran tambahan, misalnya gula, perasa, atau es batu sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000. Kompasiana. Jadi, total pembelian kelapa plus bahan sama dengan Rp750.000 plus sekitar Rp200.000 sama dengan Rp950.000. Ini sedikit di atas Rp800.000. Artinya, jika mau benar modal Rp800.000, kamu bisa mulai dengan stok lebih sedikit, misalnya 100 sampai 120 butir kelapa agar bahan tambahan cukup. 3. Peralatan dasar. Karena modal kecil, kita pilih peralatan minimal, pisau atau golok untuk membuka batok kelapa, wadah untuk menaruh kelapa atau es batu, gelas plastik atau gelas sekali pakai atau plastik kemasan, sedotan, kain atau alas jualan, meja portable, trotoar atau alas sederhana. Menurut salah satu referensi, untuk peralatan sederhana bisa memerlukan biaya sekitar Rp50.000 sampai Rp120.000 untuk pisau, sendok kerok, gelas, sedotan, plastik kemasan. blackgarlic.id. Plus 1. Jika kita hemat, anggap kamu membeli peralatan dasar seharga Rp100.000, pisau, golok, gelas plastik, sedotan, sendok, wadah sederhana. 4. Estimasi total modal awal. Mari kita rekap estimasi modal awal jika kamu memulai dari kecil. Item, estimasi biaya, rupiah. Kelapa muda sekitar 100 sampai 120 butir, se-Rp500.000 sampai Rp600.000. Bahan tambahan, gula, es batu, sedotan gelas, se-Rp200.000. Peralatan dasar, pisau, gelas, wadah, se-Rp100.000. Total estimasi modal awal, se-Rp800.000 sampai Rp900.000. Dengan modal Rp800.000, kamu bisa memulai, mungkin dengan stok awal yang lebih kecil. 5. Menentukan harga jual dan proyeksi keuntungan per gelas atau batok. Banyak penjual es kelapa muda di Indonesia menjualnya dengan harga sekitar Rp10.000 per gelas. Jurnal Universitas Victory Sorong, plus 1. Anggap kamu jual satu gelas es kelapa dengan harga Rp10.000. Kalau membeli kelapa misalnya Rp5.000, Rp1.000, sisanya untuk bahan tambahan dan biaya plastik atau gelas. Maka margin bisa besar, asalkan kamu hati-hati hitung biaya total. Misalnya, dari satu kelapa bisa dibuat satu gelas es atau satu batok. Maka,
Biaya per kelapa plus proporsi bahan plus gelas sekitar Rp7.000. Ini bergantung gula, es, kemasan. Harga jual Rp10.000, margin kotor sekitar Rp3.000 per porsi. Kalau kamu jual 20-30 porsi sehari, maka keuntungan harian bisa Rp60.000 sampai Rp90.000 dari modal awal kecil dan dengan penjualan harian yang stabil. 6. Faktor penting, lokasi dan jumlah pelanggan. Keuntungan seperti di atas baru bisa tercapai jika kamu memilih lokasi strategis, misalnya pinggir jalan ramai, dekat pasar, dekat kampus, dekat area wisata, atau tempat dengan lalu lintas orang tinggi. Syam Hadi, +1. Jangan lupa perhatikan juga kondisi persaingan, musim, cuaca panas atau kemarau akan lebih laku, dan ketersediaan es batu atau suplai kelapa. 7. Risiko dan antisipasinya. Usaha es kelapa muda memang relatif mudah, tetapi ada beberapa risiko. Harga kelapa bisa naik sewaktu-waktu jika pasokan menipis. Dalam beberapa daerah, harga kelapa telah meningkat signifikan. Kompas, +1. Kalau harga kelapa naik, keuntungan bisa tergerus, sehingga kamu harus siap menyesuaikan harga jual atau mencari kelapa dengan kualitas terjamin tapi harga lebih stabil. Operasional harian, produksi, dan strategi penjualan. Setelah modal dan kebutuhan awal diuraikan, sekarang kita masuk ke tahap paling penting, yaitu proses menjalankan usaha setiap hari. Bagian ini akan menjelaskan cara produksi yang benar, cara menjaga kualitas produk, dan teknik berjualan agar pembeli terus berdatangan. 1. Pembukaan usaha setiap pagi. Mulailah dari menyiapkan kelapa muda. Pilih yang kulitnya hijau segar, airnya jernih, dan dagingnya putih lembut. Bersihkan bagian luar tempurung agar terlihat rapi dan menarik saat akan diolah. Siapkan juga es batu, gula cair atau gula merah yang sudah dimasak, serta plastik atau gelas kemasan. Pastikan semua alat dalam keadaan bersih, karena kebersihan menjadi nilai jual utama minuman segar seperti ini. 2. Cara mengolah agar rasa tetap konsisten. Agar rasa es kelapa muda stabil setiap hari, kamu bisa menerapkan standar takaran. Misalnya, 1 gelas terdiri dari air kelapa muda, daging kelapa yang dikerok tipis, tambahan gula cair seperlunya, lalu diberi es batu. Konsistensi rasa sangat menentukan repeat order. Lebih baik rasa tetap sama daripada berubah-ubah, karena pelanggan membeli kembali bukan hanya karena kesegaran, tetapi juga kepercayaan terhadap rasa yang tidak mengecewakan. 3. Kecepatan pelayanan saat lapak sudah dibuka. Saat mulai berjualan di siang hari, pastikan semua bahan sudah siap dalam posisi cepat saji. Air kelapa ditempatkan di wadah tertutup, daging kelapa sudah terpisah sehingga tinggal tuang, dan es batu mudah diambil. Semakin cepat kamu menyajikan, semakin banyak pelanggan bisa kamu layani. Kecepatan pelayanan juga membuat antrian terlihat hidup dan memberikan efek psikologis kepada calon pembeli bahwa produkmu laris dan layak dicoba. 4. Strategi menaikkan penjualan harian. Ada beberapa teknik yang bisa kamu lakukan agar omset meningkat. Yang pertama adalah memilih titik jual yang ramai. Lokasi terbaik biasanya dekat sekolah, kampus, pasar, terminal, area olahraga, atau pinggir jalan besar pada jam pulang kerja. Selanjutnya, tawarkan promo. Misalnya, beli 2 lebih hemat, atau bonus topping daging kelapa lebih banyak pada jam tertentu. Gunakan banner sederhana tapi jelas, dengan tulisan besar, harga terlihat, dan kata-kata yang meyakinkan. 5. Perhitungan potensi omset harian. Jika pada satu hari kamu menjual 100 gelas es kelapa muda dengan harga Rp10.000 per gelas, maka omset yang diperoleh dalam sehari bisa mencapai Rp1.000.000. Jika per gelas biaya bahan dan kemasan sekitar Rp7.000, maka sisa Rp3.000 menjadi keuntungan kotor. Dalam kondisi ramai, penjual bisa menjual lebih dari 100 porsi, apalagi di musim panas. Dengan demikian, potensi omset jutaan rupiah per hari sangat mungkin dicapai. 6. Menjaga kualitas agar pembeli kembali. Gunakan kelapa yang baru setiap hari. Jangan biarkan air kelapa dibiarkan terbuka terlalu lama karena bisa mengurangi rasa dan kesegarannya. Selain itu, pelayanan ramah dan bersih akan memberikan kesan baik. Ingat, pembeli seringkali bukan hanya membeli minuman, tetapi juga pelayanan. Semakin kamu menjaga kualitas, semakin besar peluang mereka kembali dan merekomendasikan kepada orang lain.
Optimasi keuntungan dan simulasi profit bulanan. Setelah operasional harian berjalan stabil, saatnya kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan profit lebih tinggi. Di bab ini, kita akan menghitung keuntungan mingguan hingga bulanan, lalu menambahkan strategi lanjutan supaya usaha berkembang dan tidak berhenti hanya pada fase awal. Simulasi profit harian hingga bulanan. Mari kita ambil angka realistis dari data sebelumnya. Jika dalam satu hari kamu mampu menjual 100 gelas dengan harga Rp10.000, maka omset harian adalah Rp1.000.000. Biaya bahan per gelas diperkirakan Rp7.000, sehingga keuntungan per gelas Rp3.000. Artinya, jika 100 gelas terjual dalam satu hari, maka total keuntungan kotor harian mencapai Rp300.000. Dalam satu minggu, angka ini bisa mencapai Rp2.100.000. Jika konsisten selama 1 bulan 4 minggu, maka potensi keuntungan kotor mencapai Rp8.400.000 hanya dari satu lapak kecil. Angka ini bisa naik 2 kali lipat jika kamu membuka jualan di 2 titik lokasi berbeda atau menambah karyawan. Semua kembali pada kemampuan menjual, kondisi cuaca, jam operasional, dan lokasi yang kamu pilih. 2. Cara meningkatkan profit tanpa menambah banyak modal. Pertama, berikan varian rasa. Misalnya, kelapa muda gula merah, kelapa jeruk, kelapa selasih, kelapa madu, atau kelapa susu. Tambahan topping seperti cincau, nata de coco, atau selasih bisa meningkatkan harga jual menjadi Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsi. Kedua, jual dalam ukuran besar untuk acara keluarga, pengajian, ulang tahun, atau kegiatan olahraga. Sediakan pilihan botol 1 liter atau galon kecil yang bisa dijual dengan keuntungan lebih besar. Ketiga, masuk ke layanan pesan antar. Banyak orang mau membeli dalam jumlah banyak tapi tidak ingin keluar rumah. Sediakan nomor WhatsApp dan tawarkan order minimal dengan pengiriman gratis pada radius tertentu. Teknik ini terbukti efektif meningkatkan transaksi harian. 3. Scale up dan berkembang secara berkelanjutan. Jika usaha sudah berjalan 3 bulan dan profit konsisten, kamu bisa mulai menambah modal untuk memperluas lapak. Tambahkan meja yang lebih besar, payung stand, banner profesional, hingga seragam sederhana agar terlihat lebih meyakinkan. Branding kecil seperti nama usaha dan warna khas juga memberi kesan profesional di mata pelanggan. Langkah berikutnya adalah membuka cabang kedua. Carilah lokasi yang berbeda tapi potensial. Rekrut 1 orang mitra atau saudara untuk menjalankan cabang tersebut. Kamu tinggal memasok bahan, menetapkan standar rasa, dan setiap hari cukup memantau penjualan. Dengan cabang kedua, omset dan keuntungan bisa meningkat jauh lebih cepat. 4. Kesimpulan utama untuk keberhasilan usaha ini. Mulai dari modal sekitar Rp800.000, usaha es kelapa muda dapat berkembang menjadi mesin penghasil omset harian yang besar. Kuncinya adalah menjaga rasa tetap konsisten, pelayanan cepat, lokasi strategis, serta keberanian untuk memperluas usaha saat sudah stabil. Banyak orang berhasil hanya dengan memulai sederhana, tidak menunggu sempurna, tidak menunggu terlalu lama. Rezeki datang kepada mereka yang bergerak, bukan hanya kepada yang menunggu. Dengan ketekunan dan niat baik, semoga Allah memudahkan langkahmu dan menjadikan bisnis ini sumber penghasilan yang berkah dan menguntungkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan hari ini bisa memberi semangat untuk kamu yang ingin memulai usaha dan mencari peluang baru. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar di bawah, tekan tombol like sebagai dukungan, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga usaha kamu dilancarkan dan membawa hasil yang lebih besar lagi. Terus belajar, terus bergerak, dan wujudkan bisnismu mulai hari ini.